Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan teman-teman semua dan Om Jai mengucapkan selamat hari libur di hari Minggu ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini Om Jai akan berbagi tentang bagaimana kita melakukan digital atau digital etik dalam masyarakat berpengetahuan. Tema yang Om Jai pilih adalah tentang jarimu harimaumu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibaca oleh teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram Om Jai, nanti bisa follow Instagram Om Jai di Wijaya Labs. Dan kalau belum mampir di blog Om Jai, bisa mampir di wijayalab.com. Buat teman-teman yang ingin berdiskusi lewat WA, bisa menghubungi WA Om Jai di 0815 915 5515. Tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi sejahtera lewat dunia digital. Ini akan Om Jai sampaikan pada tanggal 28 Juni 2021. Ada 4 hal dalam literasi digital yang harus kita ketahui. Yang pertama, digital skill, keterampilan digital. Jadi kita harus mulai bisa membuat email, membuat blog, ya, membuat channel YouTube, membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Itu namanya digital skill. Yang kedua, digital etik. Kita sudah mulai tahu bagaimana melakukan etika dalam masyarakat digital. Nah, ini akan Om sampaikan sekarang ini. Yang ketiga adalah digital culture atau digital budaya, di mana kita mampu melakukan budaya baik dalam masyarakat digital yang terus berkembang. Yang terakhir adalah digital safety, yaitu menjaga keamanan kita. Ada dalam modul literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, yang dibuat oleh modulnya. Jangan lupa dibikin resensi modulnya, tulis di blog sehingga banyak orang tercerahkan dari apa yang kita tuliskan. Jari kita sekarang ini sama dengan harimau kita. Ya, jadi jari kita itu di handphone, di ponsel, itu sama dengan harimau kita. Kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau kamu, maka saat ini jarimu adalah itu binatang yang energik dan cepat sekali larinya. Dia kuat dan buas. Dia menguasai hutan, makanya disebut raja hutan. Begitu juga dengan jari kita. Dia energik, dia cepat dalam hitungan detik bisa langsung tersebar. Ya, karena itu jangan sampai kekuatan dan kebuasan ini membuat kita menjadi seorang pemburu di tengah hutan belantara internet. Nah, inilah yang kita sebut kita harus mampu menyaring informasi. Om Jaya sarankan untuk saring sebelum disebarkan. Sehingga apa? Sehingga informasi-informasi yang diterima oleh orang lain itu adalah hal-hal yang positif. Seperti pesan Pak Jokowi, banjiri internet kita dengan informasi-informasi yang positif. Oleh karena itu, Om Jai meminta kepada kawan-kawan untuk menggunakan jari kita, untuk menggunakan jarimu. Untuk apa? Yang pertama, berbagi ilmu, pengetahuan, pengalaman. Sekarang eranya transformating, ya. Misalnya transformasi, kita harus berbagi ilmu kita kepada kawan-kawan lainnya dalam dunia maya. Yang kedua, akhirnya kita berkolaborasi, kita bekerja sama, kita bergotong royong dalam menciptakan konten-konten yang positif. Yang ketiga, pada akhirnya kita belajar digital, ya, seperti sekarang ini, ya. Kita belajar lewat aplikasi Zoom, lewat YouTube, dan lewat aplikasi virtual lainnya. Dari sanalah akhirnya kita mampu menciptakan informasi. Nah, lebih baik jari kita gunakan menciptakan informasi. Kalau saya menciptakan informasinya di blog, di YouTube, di TikTok, di Twitter, dan lain-lain. Lalu kemudian yang kelima, kita harus mampu memerangi hoax. Ya, dengan jari kita perangi hoax. Jadi ketika kita lihat informasinya tidak benar, jangan disebar. Ya, cukup dikasih tahu ini informasinya belum berasal dari sumber yang valid. Nah, oleh karena itu kita harus mampu mengontrol diri dengan tidak mudah terpancing. Ya, informasi-informasi harus disaring supaya kita nanti mampu untuk
membuat jari kita menjadi sahabat kita. Nah, itulah makanya kita menjadi aman dan nyaman dalam bermedia sosial. Teman-teman, untuk membuat etika digital, digital etik ini, hal yang paling penting adalah kita mampu menanam pohon pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Arif Rahman dalam setiap kali beliau ceramah di kami guru-guru di Lab School. Yang pertama adalah berakar moral dan agama. Kekuatan moral dan agama ini penting untuk membuat kita dan anak-anak kita mampu berinteraksi dalam dunia maya. Yang kedua, berbatang ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang baik, kita akan menjadi masyarakat berpengetahuan yang sangat baik. Yang ketiga adalah beranting amal perbuatan. Dengan amal perbuatan inilah kita nanti akan hidup 1000 tahun lagi. Kita akan menjadi orang yang soleh, bukan orang yang salah. Yang keempat adalah berdaun tali silaturahim. Kita menjalin ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat. Kita mampu untuk bekerja sama, menyambung tali silaturahim di antara kita yang akibatnya membuat kita menjadi banyak teman. Pada akhirnya kita akan berbuah kebahagiaan. Kita menjadi orang yang happy, orang yang bahagia, orang yang senantiasa tersenyum karena kita bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah pentingnya digital etik diajarkan kepada kita dan juga kepada anak-anak kita. Apa saja yang diajarkan dalam etis media digital? Dalam modul etis bermedia digital yang diterbitkan oleh kawan-kawan siberkreasi, ada 6 hal yang disampaikan oleh kawan-kawan penulis kepada kita semua. Jadi teman-teman tolong install Cyberkreasi di Play Store dan kemudian diinstal di handphone kita masing-masing. Yang pertama adalah tentang pengantar etis bermedia digital. Kita akan diajarkan bagaimana sih kita beretika dalam media digital. Yang kedua, cerita netiquette masyarakat digital. Jadi kita sebagai warga internet, warga net ya atau netizen, kita mampu untuk memanfaatkan hal-hal yang sifatnya positif. Yang ketiga adalah mewaspadai konten-konten negatif. Nah, karena ternyata banyak sekali tuh konten-konten negatifnya kalau kita tidak waspada. Ya, keempat adalah interaksi bermakna di ruang digital. Jadi nanti kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang banyak, itu semuanya menjadi bermakna, bermanfaat. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita berinteraksi. Saya bicara, Anda menulis di chat, ya. Bayangkan kalau interaksinya saya ngomong, Anda ngomong. Tentunya itu menjadi noise, menjadi keributan dalam dunia maya yang akhirnya tidak bermakna. Yang kelima, yuk kita berinteraksi dan bertransaksi dengan bijak. Nah, dengan kita berinteraksi, kemudian kita melakukan transaksi, itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat bijak. Ya, makanya di dalam bertransaksi juga harus hati-hati, jangan sampai data pribadi kita kejual dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keenam adalah digital media yang merupakan media yang banyak dipakai oleh orang sekarang ini. Karena sekarang sudah tidak lagi menggunakan kertas. Tetapi digital media ini tidak membuat orang itu mengubah manusia seperti generasi merunduk, ya kan suka disebut generasi merunduk, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat, ya. Itu membuat kita tetap menjadi manusia yang bijaksana. Oleh karena itu, beretika dalam interaksi digital itu secara bijak penting, terutama dalam pemanfaatannya di media sosial. Nah, ini saya tulis di blog saya di Wijaya Lab tentang etika. Etika atau etiket adalah suatu sikap seperti sopan, santun, atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Ya, karena itu harus ada kesadaran bahwa kita berada di dunia maya itu ada orang lain yang membaca, yang melihat kita. Jadi jangan seperti kayak orang pacaran, dunia seperti milik kita berdua. Nah, pada akhirnya kita akan melahirkan kebajikan karena kita membanjiri internet dengan hal-hal yang baik, dengan tulisan-tulisan yang positif, dengan konten-konten yang kreatif, sehingga di situ kita mampu memberikan kejujuran. Kenapa jujur? Karena
materi-materi yang kita berikan, konten-konten yang kita buat adalah hasil karya kita sendiri, bukan hasil karya orang lain. Yang keempat, kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, inilah aplikasi berbayar, berbalas pesan populer di Indonesia. Mulai dari WhatsApp, ini ada di Amerika, ya. Kemudian Line, ini ada dari Jepang. Kemudian Telegram, ini ada di Amerika Serikat. Lalu ada WeChat, ini ada di Tiongkok, di Cina, ya. Lalu Zoom ini juga sebenarnya basisnya di Tiongkok, dan akhirnya sekarang kita pakai produknya di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, mengapa kita harus etis? Jadi kalau kita pakai WA, ya, jangan kita menyebar spam, pakai Line, pakai Telegram, sebagainya. Sehingga orang yang menerima pesan kita itu merasakan manfaatnya. Nah, itu ya. Nah, hal ini menjadi kita selalu berada dalam jaringan atau online atau daring. Nah, kan ada istilah daring sama luring, ya. Luring luar jaringan atau offline. Tapi sekarang ada istilah baru lagi namanya guling, guru keliling, ya. Karena tidak ada internet yang membuat guru itu harus keliling dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Hal inilah yang membuat jarak yang jauh menjadi dekat. Jarimu adalah prestasimu. Kita gunakan untuk berkreasi dan berinovasi di era digital. Saya dan kawan-kawan memulainya dengan kegiatan berbagai webinar, ya. Mulai dari peluncuran buku sampai menjadi guru profesional yang suka menulis dan menerbitkan buku. Kami undang beberapa narasumber yang bisa memberikan ilmu dan pencerahannya kepada kawan-kawan guru lainnya. Nah, berkat saya melakukan kegiatan yang baik dan dengan jejak digital yang baik, akhirnya saya diundang oleh Presiden Jokowi tahun 2015 ke Istana Negara. Kami para blogger diundang makan siang. Nah, pada saat itu juga kita merasa prihatin ya, karena indeks kesantunan dari penelitian Microsoft Indonesia, negara kita itu berada di posisi ke-29 dari 30 negara yang diindeks kesantunannya. Jadi sedih juga ya. Ternyata kesantunan kita di dalam dunia maya itu belum sebaik dari negara lainnya. Nah, kemudian pada saat saya menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi, saya cuma minta satu, internet cepat di seluruh Indonesia, terutama di sekolah-sekolah itu bisa segera dilaksanakan. Karena kalau kita lihat dari kerangka jangka panjangnya, Indonesia baru saling terhubung tahun 2030. Alhamdulillah, pandemi corona ini membuat kita saling terhubung lebih cepat dari rencana yang kita jadwalkan. Pada akhirnya, kita menjadi orang yang berani menertawakan diri sendiri. Ketika kita tahu tentang etika di masyarakat digital, maka kita nanti akan menjadi orang yang sukses. Apa itu orang yang sukses? Orang yang sukses itu mempunyai rumus 2P plus 267 plus 5S. P yang pertama pendidikan, P yang kedua pengalaman. Lalu 267 adalah relasi. Ya, 267 do re mi fa sol la si do, relasi ya. Jadi kita harus punya relasi, harus punya koneksi supaya bisa jadi orang yang sukses. Dan pada akhirnya kita akan melakukan yang namanya 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sopan, santun, sabar. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang sukses. Nah, teman-teman, ini adalah pengalaman saya ketika saya terpilih menjadi pemenang Lomba Innobel 2017 di Bali. Waktu itu Om Jay membuat buku digital, Bu Nini membuat komik digital, dan Mbak Umi membuat Al-Quran digital. Nah, Om Jay mendapat hadiah laptop dan uang, dan juga mendapat kursus tingkat ke negeri Cina bersama Bu Nini. Sedangkan Bu Umi, beliau mendapat kesempatan belajar di negara Jepang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Om Jay mengajak teman-teman semua yang melihat presentasi ini untuk mulai sekarang membukukan etika digital. Karena saya searching di internet, ya, saya cari-cari informasinya di internet, itu masih jarang buku tentang etika digital. Nah, ini kesempatan kita untuk membukukan etika digital. Nah, saya sendiri
sudah membuat buku, menulisnya setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Teman-teman bisa mengunduh bukunya di wijayalab.wordpress.com. Nah, itu gratis, teman-teman bisa unduh. Walaupun ini sudah dicetak puluhan ribu oleh penerbit Indeks. Lalu, teman-teman juga bisa baca karya terbaru dari Pak Samsul, judulnya Virtual Learning, Solusi Pembelajaran di Abad 21. Buku ini sangat bagus untuk dibaca teman-teman sehingga nanti teman-teman mampu membukukan etika digital. Itulah pentingnya kita etis bermedia digital, kita perbanyak buku-buku kita supaya makin banyak orang yang mengerti dan paham bagaimana melakukan etika digital dalam masyarakat berpengetahuan. Nah, ini kerangka modul etikanya. Jadi dalam etika tradisional atau etika kontemporer, ya, the good program itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, ada integritas, ya, jujur, bertanggung jawab, dan melakukan kebajikan. Nah, kurikulumnya Siberkreasi sudah bikin tentang netiquette, tentang hoak, ujaran kebencian, pornografi, perundungan atau bullying, dan konten-konten negatif. Nah, di situ juga ada interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Bagaimana kita berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi dalam masyarakat digital yang benar-benar diperlukan. Lalu interaksi dan transaksi elektronik juga nanti diberikan sepintas dalam kurikulum itu. Akhirnya ada 10 kompetensi literasi digital ya yang nanti teman-teman bisa dapatkan seperti kompetensi analisis, verifikasi, evaluasi, partisipasi dan kolaborasi, kompetensi, ya, partisipasi dan kolaborasi, lalu ada kompetensi akses data dan verifikasi. Nah, inilah nanti teman-teman bisa lihat di bit.ly ya, garis miring 3x 2k 5q 5c ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nanti saya taruh di Zoom ya, di menu chat. Nah, oleh karena itu sekarang mari kita bangkit dari pandemi. Ya. Gunakan media sosialmu. Saya setiap hari Selasa dan Kamis selalu mengundang para narasumber yang mau berbagi ilmunya. Mereka saya minta untuk membagikan pengalamannya kepada teman-teman guru dan juga masyarakat umum. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan itu terus dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dulu saya berbagi ilmunya lewat dunia nyata. Setiap minggu saya berangkat ya ke berbagai daerah di Indonesia. Tetapi setelah masa pandemi ini saya hampir tidak pernah lagi pergi ke daerah-daerah. Kenapa? Karena saya lebih banyak bekerja, beribadah, berdoa dari rumah. Dan kemudian saya berkarya dari rumah. Nah, alhamdulillah walaupun kita berada dalam kondisi zona merah, kita masih bisa beredar kemana-mana. Lewat apa? Lewat dunia maya. Nah. Kemudian kegiatan yang lain, saya mengajak juga teman-teman dan mengajak orang lain untuk berbagi pengalaman menjadi duta belajar Kemdikbud. Jadi buat para guru nih, itu ada seleksi duta belajar Kemdikbud setiap tahun. Jadi teman-teman bisa ikut nanti tesnya secara online. Nah, itu ada Ibu Hasuti yang berbagi ilmunya, dan sebelah kiri ada Ibu Omi yang alhamdulillah sudah memiliki buku-buku saya. Nah, itulah cara saya untuk berbagi ilmu di PGRI dalam rangka menyebarkan etika digital di kalangan pendidik. Oleh karena itu, Om Jai berpesan untuk menjadi guru tangguh berarti cahaya. Ya, waktu itu tahun 2009, Om Jai pernah menjadi juara 1 sayembara penulisan naskah buku pengayaan. Om Jai mendapatkan hadiah 20 juta rupiah. Apa buku yang Om Jai tulis? Judulnya Yuk Kita Ngeblog. Pada saat itu Om Jai mengajak teman-teman guru, anak-anak, murid-murid, siswa-siswa, mahasiswa, dosen untuk yuk kita ngeblog, menulis di blog. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak guru yang punya blog. Om Jai juga belajar pada almarhum Dian Kelana. Beliau meninggal pada tanggal 1 Januari tahun 2021 karena terserang penyakit tipes. Beliau banyak membantu orang lain untuk menerbitkan bukunya. Salah satu buku beliau adalah tentang kelahiran Pak Dian ya saat beliau di Sumatera Barat ya. Pada itu ada gerakan
PRRI. Nah, Pak Dian Kelana nama aslinya Hasim Nazmi. Nah, jadi orang tahunya tentang Dian Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat websitenya di diankelana.web.id atau ketik aja Dian Kelana di Google. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana beliau menulis dengan baik dan menerapkan etika digital dalam menyebarkan pengetahuan, pengalaman kepada orang lain. Lalu yang sebelah kanan ini adalah ya waktu itu kami di museum di Cina, di mana pemandunya itu adalah wanita cantik. Nah, wanita cantik Cina inilah Om Jai minta foto bareng dan dia punya etika. Apa itu etikanya? Dia tahu kalau badannya lebih tinggi dari Om Jai. Nah, dia merunduk, menyamakan posisinya, samakan tingginya dengan Om Jai yang menjadi pendekar, pendek dan kekar. Nah, teman-teman, inilah aktivitas belajar generation. Teman-teman bisa membuat blog dan mengajak siswanya bikin blog. Ya, kalau dosen bisa mengajak mahasiswanya bikin blog. Guru, dosen, para pendidik bisa membuat blog dan mulai melakukan penugasan materi singkat diskusi lewat blog. Akhirnya guru, dosen, dan peserta didiknya menjadi connecting and sharing. Ya, materi-materi presentasi bisa dibuat di slide di-upload. Jadi sudah saatnya sekarang teman-teman mengupload slide presentasinya supaya bisa diunduh. Ya, bisa diunduh dari internet dan bisa ditautkan ke blog. Begitu juga materi-materi video. Teman-teman bisa menjadi seorang video-video pembelajarannya dan membuat video pembelajarannya kemudian dimasukkan ke blog. Akhirnya terjadi pengayaan materi. Ya, dan teman-teman bisa belajar dari jurnal online dan juga belajar dari Learning Management System Moodle yang sekarang banyak dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terjadi diskusi, ya ada yang lewat Facebook, ada yang lewat Twitter, ada yang lewat Instagram, dan juga ada yang lewat TikTok ya. Sebuah media sosial yang sekarang lagi booming di Indonesia. Kemudian teman-teman juga bisa mengupload file-filenya ya melalui Google Drive. Teman-teman bisa melakukan yang namanya file sharing, berbagi informasi lewat file-file yang dibagikan. Ini adalah kegiatan kita belajar online di PGRI. Kami selalu membuat kegiatan-kegiatan itu yang bermanfaat. Salah satu temanya waktu itu usia yang berkualitas dibawakan oleh Pak Dr. Ifik. Beliau adalah salah seorang pemimpin di Inixindo ya, salah seorang direktur di Inixindo yang berbagi ilmunya kepada kami semua. Nah, kemudian juga kita bikin webinar literasi di DKI Jakarta, namanya Gerakan Guru Belajar Literasi. Nah, ini kita mulai dari Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Jadi mengajak guru dan murid untuk mencintai literasi. Nah, channelnya bisa dilihat di Gegar Channel atau di Instagram Gegar Guru Belajar. Inilah kegiatan-kegiatan kita dalam menjaga etika digital dan juga dalam rangka membangun jejak digital yang baik. Dalam informasi yang ada di blog saya menulis bahwa paradigma etika digital adalah paradigma di mana transformasi digital berpegang pada moral mereka yang menjalankannya. Jadi apapun teknologinya, apapun media sosialnya itu tergantung kita dalam menjaga moral. Dalam paradigma ini kita fokus pada orang, proses, dan teknologinya. Itulah yang membuat nanti Indonesia semakin cakap dalam digital. Kita 2 kali mengadakan bedah tuntas P3K dan bedah soal P3K ya. Tapi kami temui masih banyak guru yang belum menjaga etika dalam digitalnya. Sudah berkali-kali diingatkan untuk mematikan mic, ya, tetapi ternyata Bapak Ibu guru kita masih belum mematikan mic. Nah, itulah yang terjadi dalam menjaga digital. Kita masih harus banyak belajar dengan negara lain. Teman-teman, untuk teman-teman yang berprestasi, yang menjaga jarinya untuk berprestasi akan bertemu dengan Presiden Jokowi. Hubungan kami di PGRI dengan Pak Jokowi itu sangat dekat. Kami selalu mengundang beliau di acara hari ulang tahun PGRI. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung dengan Presiden kita di hari ulang tahun PGRI yang berikutnya. Jadilah guru yang berprestasi supaya kawan-kawan juga berprestasi.
Mimpi Om Jai adalah kawan-kawan mampu untuk membuat blog di internet, dan kemudian Om Jai punya target ada 1 juta guru punya blog. Kita manfaatkan teknologi dan media sosial untuk mengajar seperti yang disampaikan oleh Ibu Hedi Lim kepada murid-muridnya. Inilah cara kita melakukan apa yang disebut smart living di tengah dunia kita. Kita berpikir cerdas di tengah kehidupan dunia digital yang terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampaikan hari ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.